Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ini guru kimia. Ini tentang apa materinya? tentang reaksi redoks. Reaksi redoks kelas Reduksi oksidasi kelas 10. kelas 10. Kelas 10. Untuk reaksi reduksi oksidasi di sini ada 3 konsep reaksi redoks. Yang pertama yaitu tentang pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi reaksi yang mengikat atau melepas oksigen. Untuk yang mengikat oksigen itu dinamakan reaksi oksidasi, sedangkan untuk melepas oksigen, pelepasan oksigen itu dinamakan reaksi reduksi. Di sini contohnya langsung ya. Contoh soalnya di sini berdasarkan konsep nomor 1 kita bisa membuat contoh reaksi redoks, di mana reaksi yang melibatkan oksigen yaitu reaksi pembakaran. Di sini contoh reaksinya, atom C atau unsur C direaksikan dengan oksigen atau istilahnya dibakar. Itu akan menghasilkan arang atau karbon dioksida. Di sini dapat dilihat atom C sebelum reaksi itu dia berdiri sendiri. Setelah dia direaksikan dengan O2, dia berubah menjadi karbon dioksida. Dapat dilihat senyawanya di situ, C mengikat oksigen. Ada atom O yang terikat di karbon. Dari reaksi ini dapat dikatakan bahwa ini merupakan reaksi oksidasi. Terus untuk reaksi reduksi dari konsep pelepasan oksigen dapat dilihat misalkan penguraian dari air atau H2O, reaksi penguraian dari air. Di sini ditulis namanya reaksi penguraian, itu berarti dia terurai menjadi unsur-unsurnya, yaitu hidrogen dan oksigen. Dapat terlihat di sini air atau hidroksida sebelumnya mengikat oksigen. Ketika dia diuraikan dengan sistem pemanasan, di sini terlihat H itu dia melepaskan oksigen. Ini yang dinamakan sebagai konsep reaksi reduksi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Udah, Terus ada lagi untuk oksigen sementara itu. Kalau untuk reaksi yang sekarang memang dipakai itu untuk konsep bilangan oksidasi. Konsep bilangan oksidasi di sini melibatkan muatan-muatan dari atom. Ya, sudah diketahui sebelumnya bahwa atom itu bisa berubah menjadi suatu ion dengan cara dia mengikat atau melepas elektron. Ya. Kalau muatan positif berarti dia nanti melepas elektron, kalau muatan negatif dia mengikat elektron. Untuk setiap atom ya, ini sebenarnya untuk konsep bilox ya, itu kita sudah harus tahu bahwa oksigen itu bisa, misalkan oksigen, atom oksigen itu dia bisa mengikat 2 elektron menjadi ion negatif 2, oksigen negatif 2 ya. Contoh soal di sini untuk bilox ya, untuk konsep bilox sebenarnya harus tahu dulu bagaimana cara mencari bilangan oksidasi dari unsur dalam suatu senyawa. Karena ada unsur-unsur transisi itu dia bisa mempunyai muatan atau bilangan oksidasi lebih dari 1. Dan di sini untuk ion kromat, krom yang mengikat oksigen ya, dengan muatan 2-. Setelah kita ketahui bahwa muatan oksigen itu negatif 2 ya, dalam suatu senyawa oksigen itu negatif 2 ya. Jumlah oksigen di dalam senyawa kromat di sini ada 4. Berarti muatan total atau bilox total untuk oksigen, muatan total di dalam senyawa itu ada -2 dikali 4, yaitu -8. Tanda positif negatif untuk bilox harus ditulis karena ini menunjukkan jenis muatan. Jadi
dilihat di sini total ion senyawa kromat itu ada negatif 2, ditulis di bagian atas negatif 2. Sekarang kita cari bilangan oksidasi untuk Cr. Bilangan oksidasi Cr atau krom ditambah bilox O total dalam senyawa itu sama dengan muatan totalnya negatif 2. Bilox Cr-nya cuma 1, jadi hanya dikalikan 1, ditambah minus 8 sama dengan negatif 2. Bilox Cr ya, sama dengan negatif 2 ditambah 8 atau sama dengan positif 6. Jadi ini cara mencari bilox dari unsur-unsur yang dia tidak diketahui dalam senyawa. Ibu lulusan mana? Ya, Lulusan mana pendidikan terakhir? Lulusan dari mana pendidikan terakhir? saya dari UGM, UGM, ya, jurusan MIPA. kimia. Ah, Kimia MIPA UGM. kimia MIPA UGM tahun berapa? Tahun lulusnya 2002. 2002. Oke, sampai sekarang ini sekarang ngajarnya di mana? Saya ngajar di Bimbel Prestasi. Bimbel Prestasi di Karanganyar. Karanganyar. Oke. Kelas. Ngajar kelas berapa? Ngajarnya saya untuk SMP saya matematika sama IPA, untuk SMA saya khusus di kimia. Di kimia. Sudah berapa lama, Bu? Di Bimbel Prestasi udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Tapi sebelumnya saya 3 tahun di Smart Gama. Oh, Smart Gama di 3 tahun. Smart Gama. Di pengalaman menjawab soal sudah banyak ya? Ya, Bukan cukup banyak, tapi banyak ya? Ya, alhamdulillah, karena memang dulu pas kuliah pun saya juga memang sudah Pernah menghadapi siswa yang pintar? Oh, sering. Menghadapi siswa yang jenius? Iya, sering. Ya, Sering. dulu saya pernah, dulu pas masih ada kelas akselerasi ya. Akselerasi? Ya, untuk SMA itu saya pernah ngajar akselerasi. Oh, akselerasi. Ya, Menghadapi siswa yang biasa aja? biasa aja sering juga. Ada yang malah yang di bawah biasa itu juga sering, karena memang kita sebagai guru les kan agak beda dengan guru sekolah. Ya, Kalau betul. guru les kita memang harus tahu psikologi anak, Ya. gitu kan. Pendekatan dengan anaknya harus lebih banyak. Oke, makasih Bu Ririn. Iya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat buat yang nonton nih. Mereka jadi pengen lah sama Bu Ririn. Oh, iya. Assalamualaikum.